Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Saruban Misteri. Edisi pada hari ini kita mau mengulas tentang sebuah gudang pusaka ya. Gudang pusaka ini berada di kawasan kota Cirebon dan jumlahnya sangat banyak. Berbagai macam jenis pusaka, terutama keris dan tombak. Ini tempat yang saya sediakan, bisa siapa saja datang. Bahkan yang sudah dari mancanegara pun sudah pernah datang sini, dari Singapura dan Malaysia. Dan mereka ini pecinta pusaka, dari pecinta pusaka keris dan tombak. Kebetulan di sini banyak ornamen-ornamen juga yang lain ya, seperti blawong, ada lukisan dan ukiran-ukiran. Ada yang buatan baru, itu hanya beberapanya, sedikit saja. Tapi kita lebih utamakan simpanan pusaka yang lama atau yang kuno. Nah, ada beberapa pusaka yang coba saya hadirkan pada pengenalan untuk di konten saya ini mengenai pusaka-pusaka ya, karena bahwa pusaka ini kan sukanya dianggap benda syirik atau yang mengandung kesan ya nyeleneh lah, di luar agama lah atau apalah, banyak yang beranggapan seperti itu. Hingga akhirnya banyak juga pelaku-pelaku yang tidak memahami apa itu pusaka selalu mengkambing hitamkan keris ataupun tombak peninggalan leluhurnya ya. Misalkan ada keluarganya sakit atau apa, lalu disalahkan, oh karena ada keris, karena ada tombak harus dibuang. Nah, itu yang salah, padahal yang sering bukan bendanya ya. Karena keris sebetulnya tidak ada kaitannya dengan yang namanya adam, jin kah atau apa. Jadi kalau ada jin atau apa, yang salah itu sebetulnya orangnya, cara perawatan yang mungkin di saat dia menyimpan pusaka dia memberikan sebuah sesaji ataupun apapun ya, akhirnya kekuatan dari luar itu masuk. Nah, akhirnya dianggapnya sepertinya kekuatan yang berasal dari keris, padahal tidak. Nah, satu hal yang patut diketahui bahwa sebuah benda pusaka seperti ini, misalnya contohnya keris seperti ini. Nah, ini keris tangguh Cirebon ya, asal Cirebon ya pastinya. Ada ornamen seperti ini ya. Taksi Nagaliman. Kalau orang Cirebon tahu ya, ataupun yang pernah datang ke Keraton Kasepuhan, mungkin pernah tahu kereta kencana ya, sebutnya kereta kencana lah, tapi nama sebenarnya adalah kereta Taksi Nagaliman. Taksi Nagaliman itu mengandung unsur 3 kekuatan ya. Seperti sini ada perlambang burung Garuda, naga, dan gajah. Jadi 3 kekuatan ya. Dan itu menjadi satu di sebuah kereta kita, kereta Taksi Nagaliman yang sangat fenomenal. Itu menjadi ikonnya kota Cirebon ya. Cirinya lah bisa dikatakan seperti itu ya. Dan itu hanya ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, keris seperti ini terbuat dari bahan tosan aji ya. Tosan aji itu nama dari sebuah material besi yang terdapat di keris. Jadi umumnya ataupun yang pernah saya tahu dari buku ataupun literatur lain-lain ya, ataupun dari edukator-edukator para senior pusaka ya, seorang pusaka zaman dulu itu untuk membuat sebuah pusaka itu tidak mudah ya. Lalu teknologi zaman dulu sangat luar biasa, artinya teknologi yang seada-adanya, yang sangat tradisional, tapi bikinannya seperti bikinan zaman sekarang, padahal alatnya itu sangat minim sekali. Misalnya satu contoh, seorang empu itu melakukan puasa ya, dan puasanya itu bukan berarti puasa hal-hal yang seperti apa ya, tapi dia memanjatkan doa sebetulnya. Mungkin di era sebelum agama Islam belum masuk, mungkin baru Hindu dan Buddha yang masuk ya. Nah, seorang empu itu berpuasa itu artinya dia menenangkan diri, dia konsentrasi, dia melakukan sebuah hal menyepi ataupun gimana, karena dia mengandalkan jiwa dan pikirannya itu terpusatkan untuk
pembuatan sebuah keris, padahal kerisnya belum dibuat ya. Jadi dia atau seorang empu itu dia hunting ke beberapa kawasan termasuk sungai-sungai ya. Dia ambil bahan-bahan pasir ataupun tanah yang terdapat di sungai, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya, lalu diambil unsur ataupun dipilih ya, unsur tanahnya dibuang, diambil unsur besinya, karena mungkin ada menemui logam, menemui baja, besi, bahan-bahan tadi ya, material tadi ya. Nah akhirnya dijadikan satu menjadi sebuah benda besi ya, yang akhirnya nanti ditempa. Nah satu hal lagi, sebuah keris itu tidak hanya membutuhkan unsur material seperti besi, baja, nikel ataupun lain-lainnya ya, tapi seorang empu juga itu menggunakan bahan yang dari langit ya, di luar bumi ya, itu meteor. Nah meteor ini umumnya di orang-orang perkerisan sebutnya umumnya meteorit ya, sama saja ya. Nah ini yang unik, bagaimana caranya seorang empu ini menemukan sebuah bahan meteorit yang jatuh ke bumi. Secara logika mungkin akan sulit ya di zaman dulu ya, karena untuk zaman sekarang saja menggunakan alat-alat tertentu saja belum tentu bisa menemukan bahan meteorit. Nah mungkin karena tadi si seorang empu tadi melakukan ritual puasa, dia menyepi diri, dia memusatkan pikiran, konsentrasinya, jadi menggunakan instingnya dia, jadi dia tahu di mana letak meteorit jatuhnya atau apa ya. Nah selepas dia dapat dengan cara-cara itu ya, itu bahan-bahan material besi tadi ya, baja, nikel, atau lainnya campur jadi satu, lalu ditempa lewat proses pembakaran yang pada umumnya lah, pembuatan golok, pedang ataupun lain-lainnya. Nah uniknya pada keris ini ataupun tombak ya, sebuah material besi tadi yang percampuran dari beberapa unsur logam tadi ditempa sangat tipis, dilipat lagi, tempa lagi, lipat lagi, tempa lagi, dan itu berulang-ulang. Dan setiap lipatannya tadi ataupun setiap tempaannya itu biasanya seorang empu menggunakan mantra-mantra khusus ya. Sebetulnya mantra itu bukan berarti mantra yang gimana ya, itu sebetulnya doa ya. Jadi harapannya agar pusaka yang dia bikin ini sesuai dengan pemesannya. Karena kalau zaman dulu ini keris itu tidak dibuat secara massal, dan dibuat itu hanya pesanan ataupun hanya sekehendak hati si empu. Karena kalau zaman dulu kan tidak ada namanya sistem jual beli pusaka ataupun apa ya secara massal, tidak ya, kecuali kalau bikin bolok atau cangkul atau apa sebagainya, mungkin itu karena kebutuhan sehari-hari masyarakat ya. Tetapi untuk pusaka itu tidak. Nah artinya benda pusaka yang dahulu itu tidak dibuat secara massal, jumlahnya pun tidak banyak. Makanya kalau bukan kita, siapa lagi yang merawat ataupun menjaga warisan leluhur ya, karena ini peninggalan budaya yang sangat luar biasa ya. Karena peninggalan nenek moyang ini banyak hal yang terkandung filosofisnya ya. Misalkan contoh satu ini yang saya pegang saat ini, keris Paksi Nagaliman. Seorang empu membuat keris ini bukan berarti ada hal apa-apa, tapi kita artikan dulu maknanya dulu ya. Seperti tadi burung garuda, lalu ada gajah, lalu ada naga, dijadikan satu. Jadi seolah-olah kokohnya ataupun kekuatan sang gajah misalkan, lalu kelincahannya, wibawanya seekor burung garuda ya. Makanya Indonesia saja lambangnya burung garuda kan, karena faktor kekuatannya mungkin itu ya. Dan naga juga, tahulah filosofisnya naga seperti apa ya, kekuatannya macam-macam. Nah artinya dalam satu keris, di contoh ini ya, Paksi Nagaliman seperti ini, diharapkan sang pemiliknya ini menjadi apa ya, yang kokoh, kuat, yang macam-macam lah. Artinya kuat tabahnya, kuat semangat bekerjanya, mungkin gitu ya. Ya macam-macam lah, kuat segala-galanya. Tapi yang positif ya, harapannya seperti itu. Bukan berarti dengan ada di keris ini ada kodam yang begini begitu. Nah itu jangan diartikan ke sana dulu ya, karena nanti akan salah besar ya. Tapi kita sebagai orang Muslim memahaminya hanya cukup benda ini benda warisan leluhur. Kalaupun ada sesuatu kekuatan magis ataupun apapun ya memang kita akui benda pusaka mengandung unsur itu. Tetapi kalau diartikan secara berlebihan, nah ini takutnya salah ya. Nanti orang lupa nih, orang sudah beragama tapi lupa dengan yang punya agama ya. Ini yang masalah ya. Nah, orang Kristen, orang Hindu atau Buddha itu pun
sama-sama memahami benda pusaka ini begitulah, walaupun tiap orang punya pandangan berbeda ya, karena setiap orang punya pengalaman berbeda juga ya. Nah, dan tempat ini sebetulnya hanya beberapa jenis saja yang tersedia saat ini ya. Kebetulan masih ada satu ruangan lagi yang jumlahnya sangat banyak. Jadi bisa dikatakan 1000 keris kita ada di sini ya, hanya di Cirebon ya. Nah, dan ada juga pusaka-pusaka lain yang di luar Cirebon, asal Cirebon ya, beda lagi ada. Nah, ini perkiraan Sumatera ya, cipiran ini. Ini jenisnya badik ya, tapi ini alat perang ya sebetulnya. Nah, karena ini kalau sudah menusuk, waduh, ini karena segitiga ya. Jadi si luka ini terbuka ya, lukanya terbuka, jadi darah ini akan keluar banyak. Jadi si musuh ini akan cepat mati lah, seperti itu. Makanya dibuat seperti ini. Dia segitiga. Ini mematikan sebetulnya nih. Nah, tapi sekarang menjadi sebuah pusaka karena ya kuno ya, dan menjadi unik, dan bahan materialnya pun sama seperti keris. Nah, ada lagi pusaka Cirebon yang menjadi andalan kota Cirebon. Satu contoh ini. Nah, saya ambilkan yang ini. Nah, ini bentuknya unik. Nah, ini yang dinamakan cangak ondol. Cangak ondol ini nama lain dari burung bangau. Kebetulan di Cirebon ada tokoh yang sangat dihormati, yaitu Pangeran Cakrabuana atau Batu Sangkan. Beliau kerabat dari Eyang Prabu Siliwangi, membuat sebuah pusaka yang bentuknya mirip seperti pusaka kujang. Nah, kalau cangak ondol ini bentuk dan seperti burung bangau karena tempat pasarean Pangeran Cakrabuana itu di sekitarnya atau lingkungannya banyak burung-burung bangau. Akhirnya menginspirasi membuat sebuah pusaka ya ini, cangak ondol. Nah, unik ya. Dan ukuran yang pernah saya temui itu ada beberapa ya, ada yang besar, panjang, atau cangak naga ya, ada yang seperti itu, ada lebih panjang size-nya. Nah, ini dibuat ukiran cantik juga untuk sarungnya ya, dan sarungnya dibuat seperti ini ya, seperti sarung celurit Madura, karena untuk lebih mudah masukinnya seperti ini ya. Nah, ini hanya satu contoh pusaka khas Cirebon ya. Karena kalau bentuk keris sudah macam-macam, ada yang loop, ada yang lurus. Nah, ini pusaka yang menjadi ikon kota Cirebon untuk bicara soal pusaka ini, sangat ondol. Nah, dan juga ini seperti ini, saya contohkan ya. Adanya pusaka berada posisi di sini, dan ini disebutnya blawong ya. Ini blawong usia tua ya. Jadi semacam figura lah ya, semacam figura. Tapi untuk posisi keris berdiri di sini jadi kelihatan lebih elok ya. Nah, bicara lagi mengenai unsur magis pusaka ya. Ini kalau dikait-kaitkan dengan hal-hal yang sifatnya mistik, sebetulnya ada beberapa hal yang patut diketahui, tetapi harus juga dipahami secara logis juga ya, agar kita tidak lari dari akidah agama ya. Karena akan bermasalah besar jika seseorang meyakini sebuah pusaka itu memiliki kekuatan besar yang akhirnya akan bisa membantu pemiliknya begini dan begitu, dan itu kan salah besar ya. Nah, dia larinya ke arah syirik ya. Dan pusaka itu kita pahami dulu unsur filosofisnya agar tidak ada bentuk keterikatan ya. Kalau sudah ada keterikatan ini akan masalah. Misalkan setiap malam Jumat kita harus menyuguhi ataupun menyediakan sesaji ya, seperti kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, air putih, susu atau dupa dan lain-lainnya ya. Ada nasi congso, telur, macam-macam gitu ya. Nah, itu biasanya orang-orang dulu kan melakukan sebuah sesajian seperti itu ya di hadapan tempat pusaka ya. Nah, khawatirnya kalau sudah bentuk keterikatan, nah repot ya. Misalkan setiap malam Jumat, lalu di saat malam Jumatnya kita lupa tidak melakukan itu, kita memiliki rasa bersalah, takut inilah, takut itulah. Nah, ini yang nggak boleh terjadi ya. Jadi kalau soal pusaka, simpan baik, rawat, dan minyaki. Dan minyaknya bukan berarti minyak-minyak yang aneh-aneh ya. Sebenarnya minyak itu fungsinya hanya untuk biar dia tidak karat. Lalu kalau dicium pun wangi ya. Nah, jadi
besi ini kan jika tidak diberi minyak dia akan mudah berkarat. Nah, jika berkarat dia akan korosi habis ya. Jadi sisa sejarah hilang ya. Dan juga ada juga pelaku-pelaku pecinta budaya lagi, terutama pada keris yang memberi asap kemenyan. Nah, ini yang harus diketahui lagi. Bukan berarti memberi makan kepada unsur goibiahnya, tidak, itu salah besarnya. Kalau menyan itu tuh sifatnya sunai, wewangian ya. Wewangian ya, jangan salah ya. Kemenyan bukan makanan jin ya, salah ya kalau itu. Nah, kalau orang dulu itu memberi asap kepada pusaka itu artinya hanya ingin agar pusakanya tercium wangi kemenyan, maksudnya itu ya. Dan juga ada unsur-unsur si kemenyan itu di asap yang keluar tadi, dia akan membuat hitam pusaka biasanya, karena jika sudah terlalu sering ya. Nah, unsur-unsur partikel ataupun zat yang terdapat di asap kemenyan tadi itu menempel di besi-besinya. Nah, akhirnya menjaga bilahnya dari karat. Nah, makanya dari beberapa pusaka yang saya temui tadi, ada yang hitam legamnya seperti minyak misik atau apa, ternyata unsurnya saya perhatikan ternyata bukan dari unsur minyak misik ya, tetapi dari kemenyan. Getahnya tadi ya, getah kemenyan yang sudah dibakar tadi menempel di besi sangat tebal. Jadi jalan satu-satunya untuk membersihkannya itu harus dibakar dulu. Dibakar, lalu dia akan mering dan akan pecah ya. Nah, selepas itu baru direndam dengan air kelapa dan air jeruk yang bisa makan waktu kurang lebih 7 hari lah untuk maksimal bersih ya. Dan ada proses pembersihan pemutihan khusus ya secara pusaka ya, sehingga pusaka itu bersih dari kotoran minyak kah ataupun bekas kemenyan tadi ya. Nah, jadi bilahnya kelihatan, serat-serat besinya kelihatan ya. Jadi untuk menikmati sebuah pusaka kan, wow, pamornya atau apa atau seperti inilah tampak emas. Nah, di sini ada kuning-kuning ini emas ya. Nah, kalau awal-awal hitam semua kita tidak tahu jika ada tindik emas, kita tidak tahu awalnya. Contohnya wow, ada emas. Ya, inilah sisa sejarah yang masih bisa kita temui di sini ya. Nah, bagi siapa aja ya yang mau datang ke galeri kita ya, ataupun ingin bicara-bicara tentang pusaka ataupun sharing tentang dunia keris ataupun tombak ataupun lainnya, boleh hubungi saya ya. Dan macam-macam pusaka ya, insya Allah ada semua ya, dari tangguh asal. Kalau tangguh itu asal ya, asal muasal sebuah pusaka ya, begitu tangguh Cirebon, tangguh Surakarta kan, tangguh mana-mana lah, ada semua ya. Karena kalau keris umumnya orang-orang awam itu tahunya, oh keris ini pasti sebutannya wah keris Empu Gandring, sebutannya gitu. Keris Majapahit, nah, ya. Nah, kalau bicara keris Majapahit itu pun bagus-bagus. Banyak jenis asal Majapahit dan karakter besinya itu khusus ya, sama seperti Cirebon. Jadi ada sebuah tanda ataupun ciri yang, oh ini asal Majapahit, oh ini asal Cirebon, oh ini asal Mataram. Nah, ini karena tiap-tiap daerah itu memiliki ciri-ciri khas tertentu ya, terutama untuk jenis pusaka ya. Nah, akhirnya karena sebuah pusaka ini adalah sebuah benda budaya ya, bisa dikatakan apa ya, hingga akhirnya saya ini suka dengan pusaka. Kenapa tiap daerah, oh Cirebon ada keris, oh di Mataram ada keris, oh di Majapahit ada keris, oh di Malang ada keris, oh di sini ada keris, sampai Madura juga ya. Nah, akhirnya seperti sebuah jejak ya. Nah, dari situlah jejak dulu para leluhur ya. Dan umumnya sebuah keris untuk yang loop itu selalu jumlahnya ganjil ya, tidak ada yang genap. Dan juga ada pemahaman lain, jika menyimpan sebuah pusaka yang loopnya sudah rusak, patah atau apa yang jumlahnya menjadi genap, disarankan untuk direnovasi, jumlahnya ditambah atau dikurangi, asal jumlahnya ganjil. Tetapi ada juga pemahaman kalau kita menyimpan sebuah pusaka yang loopnya genap, itu diharap jangan disimpan di rumah karena akan membawa sesuatu hal yang kurang baik, katanya begitu. Ya, itu wallahu alam ya. Tapi kalau bagi saya, apapun bentuknya, walaupun jumlahnya loopnya bagaimana, rusak atau apa, saya melupakan hal-hal tadi ya. Saya coba mengumpulkan pusaka-pusaka itu, kita simpan dan kita rawat, karena kalau bukan kita siapa lagi ya? Itu peninggalan nenek moyang kita dahulu ya, sudah tidak ada pabriknya dan tidak dibuat secara massal dan sangat terbatas. Jadi biarkan simpan, karena itu jejak sejarah.
Makanya ini hanya beberapa yang terawat ya, karena ada beberapa juga pusaka yang rusak, tidak ada sarungnya, kita buatkan sarung yang baru. Karena kalau kayu kan sudah pasti rusak zaman dulu ya. Ada juga beberapa yang tersimpan baik, kayunya itu masih utuh, tidak rusak sama sekali, karena simpanan yang terawat ya. Nah, dan untuk berikutnya nanti saya akan beri tunjuk di mana ada galeri satu lagi yang berada di kawasan kota Cirebon yang tidak jauh dari Keraton Kanoman Cirebon, berada di lingkungan pasar, namanya Pasar Kanoman. Jadi jika teman-teman Cirebon Misteri jika datang ke Cirebon berjalan-jalan ya, kita berwisata, datang ke Keraton Kasepuhan, nah jangan lupa datang ke Keraton Kanoman, itu jaraknya tidak jauh ya. Jadi kalau sudah di Keraton Kanoman, nah itu di situ ada Pasar Kanoman. Nah nanti di situ ada galeri pusaka, ini galeri luas. Nanti kita beli liputan ke sana, karena di sana banyak tersedia macam-macam pusaka juga ya, buatan baru juga ada ya, sarung-sarungnya, handle-nya itu ada semua. Jadi untuk aksesorisnya pun ada ya. Jadi bagi yang memiliki pusaka peninggalan kakeknya kah ataupun orang tua ya, sudah tidak terawat, butuh dirawat ya, boleh hubungi di sana. Dan aksesoris-aksesoris seperti mendak seperti ini ya, mendak seperti ini. Nah, itu bisa dapatkan di sana. Nah, termasuknya aksesoris, tapi kalau dengan adanya itu kan kelihatan lebih cantik ya. Dan ini pendok, ini aksesoris juga. Ini agak keras. Nah, ini seperti ini selongsong segini, ini pendok namanya ya. Nah, jadi bisa didapatkan di sana. Karena Anda bisa pilih macam-macam hal di sana. Yang terbuat dari perak kah, logam kuningan pun ada ya. Nah, ada juga topeng-topeng Cirebon dan luar Cirebon pun ada ya, yang usianya pun tua. Nah, mungkin saya tidak semuanya, tidak satu persatu saya tunjukkan mengenai pusaka yang ada di sini ya, karena jumlah banyak ya. Dan pastinya ikuti terus perjalanan Cirebon Misteri, dan nanti akan kita ungkap mengenai misteri keris ya. Kalau ada keris-keris koleksi, ada juga keris-keris yang khusus ya, yang artinya mengandung unsur magis. Nah ini yang akan kita kupas mengenai unsur magis. Bagaimana sebuah keris itu bisa aktif, artinya aktif kepada sang pemiliknya ataupun tuannya ya. Atau misalkan ini kerisnya, misalkan ada keris pamor, ada di sini enggak ya, coba kayak seperti contoh. Nah, misalkan ini lah contoh, ini katakanlah ini keris brojol ya. Brojol itu sebutan bahasa Jawa ya, bahasa Jawa Cirebon. Brojol itu apa ya, lengser ya, mudah, brojol gitu ya. Nah harapannya sebuah keris brojol ini untuk urusan kerezekian dimudahkan, segala hajat keinginan dimudahkan. Tapi umumnya ada juga yang taunya keris brojol ini kalau bisa orang yang mau ingin melahirkan dipegangkan keris, ataupun di dekatnya simpanan sebuah keris brojol. Tujuannya hanya satu, tadi harapannya tadi sebetulnya doa sebetulnya, agar yang ingin melahirkan itu lahirannya mudah, jadi tidak ada halangan apa-apa. Brojol gitu, nah, bayinya menangis, harapannya seperti itu. Tapi pemahaman brojol seperti ini ya, tadi brojol rezekinya dimudahkan, brojol apa kebaikannya lah. Jadi harapannya tadi sebuah kebaikan. Ambil di situ filosofis positifnya, jangan kepada hal-hal yang negatifnya. Kalau kita memahami seperti tadi gambaran tadi, orang melahirkan harus didekati ada keris brojol. Jadi pemikiran kita otomatis akan terpatok pada keris brojol, lupa dengan yang punya agama, lupa dengan yang punya alam, dan lupa dengan yang memberi anak, yaitu Allah ya. Nah, jadi utamanya kan doa dulu, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, mudahkanlah istri saya saat melahirkan, ibu dan anaknya selamat, tidak ada halangan apa-apa. Utamanya ke situ kan. Nah kalau keris brojol ada di sampingnya atau apa, itu hanya sebatas wasilah, hanya sebatas wasilah ya. Jadi ingat, jika memiliki pusaka, jangan anggap yang aneh-aneh, jangan anggap yang berlebihan, jangan lupa pemilik alam semesta ya. Tapi jadikanlah pusaka sebagai benda wasilah. Walaupun ada hal-hal ini dan itu, wallahualam ya. Pastinya
intinya jangan lupakan memilih alam semesta. Sampai jumpa kembali bersama Caruban Misteri.